Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas mengenai KDRT ya. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Ancaman hukumannya berapa tahun, Bang? Oke, di pasal 44 ayat 1 itu disebutkan ancamannya 5 tahun. Ya, kalau di ayat 2 kalau mengakibatkan luka berat atau jatuh sakit, maka ancamannya 10 tahun. Kalau mengakibatkan matinya korban, di ayat 3, maka ancamannya 15 tahun penjara. Nah, di ayat 4, kalau mengakibatkan luka ringan, itu ancamannya 4 bulan. Jadi, sudah jelas diatur di dalam undang-undang tersebut bahwa KDRT itu diancam dengan pidana penjara. Jadi, khususnya bagi laki-laki, para suami ya, kalau emosi itu kalau bisa ditahan saja ya. Kalau memang emosinya sudah nggak tertahan lagi, nah itu tembok itu aja dipukul ya kan, karena tembok nggak bisa melapor. Karena kalau istri atau anak kita yang kita pukul, maka mereka bisa saja melapor ke polisi dan sebagai suami bisa dijerat dengan undang-undang, dengan hukum undang-undang tentang penghapusan KDRT. Jadi mudah-mudahan itu tidak pernah terjadi kepada kita ya. Memang masalah di setiap rumah tangga itu selalu terjadi, tetapi kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami harus bisa mengkontrol, jangan sampai ada kekerasan dalam rumah tangga. Memang sebetulnya bukan hanya suami ya subjek atau pelaku dalam kekerasan rumah tangga. Istri atau anak juga bisa dikenakan dengan pasal itu. Misalnya si istri memukul suaminya, atau si istri meracun suaminya, atau apalah itu, sehingga istri ini bisa juga dijerat dengan undang-undang tentang penghapusan KDRT. Nah, apakah KDRT ini hanya terbatas dari kekerasan fisik, Bang? Nah, tidak ya. Ada 4 ya macam-macamnya kekerasan dalam rumah tangga itu di pasal 4. Di pasal 4 Undang-Undang KDRT disebutkan, yang pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat penelantaran keluarga. Jadi ini tadi, kalau misalnya ada seorang ibu atau seorang ayah menelantarkan anaknya, dia tidak memelihara anaknya, maka dia bisa dikenakan undang-undang itu, penelantaran anak. Jadi sebagai orang tua wajib ya memelihara keluarganya, jangan sampai ditelantarkan. Atau misalnya ini si suami sudah sakit, tidak bisa bekerja, tapi si istri masih sehat. Nah, dia meninggalkan si suaminya ini karena udah sakit. Nah, itu termasuk di dalam penelantaran. Dia bisa kena pidana itu. Nah, atau misalnya si suami melakukan kekerasan psikis sehingga si istri ini stres, ya kan, terbebani pikirannya sehingga menyebabkan gangguan mental atau apalah itu, maka si suami itu juga bisa dikenakan dengan undang-undang KDRT. Jadi banyak macam-macamnya. Teman-teman bisa baca di situ semua, download atau beli bukunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Belakangan ini viral ya kasusnya Lesti Kejora dan Rizky Bilar, bahwa Lesti Kejora melaporkan suaminya ini ke kepolisian. Saya pribadi sebetulnya terkejut melihat berita ini, karena saya pribadi melihat mereka ini selalu harmonis di media sosial ya. Makanya saya terkejut. Saya pribadi sebetulnya berharap kasus ini bisa mereka selesaikan di tingkat kepolisian saja, tidak usah sampai ke pengadilan, kan begitu kan. Diselesaikan di tingkat kepolisian dengan mekanisme restoratif justice atau perdamaian, dengan catatan ada perbaikan ke depannya. Jangan lagi perbuatan-perbuatan itu dilakukan. Itu harapan kita, demi keluarga, demi anak, dan demi keharmonisan rumah tangga itu. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video edukasi hukum ini bisa bermanfaat. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh komen di bawah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau menambah wawasan di bidang ilmu hukum, boleh klik link yang ada di deskripsi. Saya ada merekomendasikan beberapa buku hukum di situ, teman-teman bisa baca ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita di bidang ilmu hukum dan bisa berguna bagi masyarakat maupun untuk diri kita sendiri. Thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.